In the days of Noah, the world was washed by rain. Yet God reestablished his covenant, a promise to begin again, a new life. Out of obedience, Noah built. Out of faith, he walked closely with God. From ruins, God provides refuge. From obedience, he restores relationship. The same God who restored then still invites us now to walk with him, to trust his promise, to begin again. God is not finished. He is the God who restores. Begin with and mine. Nah, bulan ini kita akan punya tema yang baru yaitu God who restores. Tuhan yang memulihkan. Kita tahu ya, manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian manusia itu cuma tahu yang jahat akhirnya. Walaupun mereka tahu apa yang baik dan jahat, tapi kecenderungan hatinya adalah selalu untuk berbuat jahat. Dan semakin banyak orang di muka bumi dari keturunan Adam ada dua, yaitu dari Kain ya yang dikutuk, yang dia wanderer katanya. Dia menurut saya itu hukuman yang terberat. Homeless itu adalah hukuman yang paling terberat. Karena kemanapun dia harus pergi, kemanapun dia pergi, tanah itu menolak untuk menghasilkan hasil. Jadi katanya dia wanderer. Dan keturunan yang kedua dari Set. Ya, tapi sayangnya dari dua keturunan ini pun akhirnya semuanya berbuat jahat, hampir semuanya. Cuman satu yang ditemukan benar, yaitu Nuh. Dan sepertinya kayaknya kerajaan Allah tuh kalah dengan iblis. Walaupun sudah dijanjikan bulan lalu kita belajar bahwa the victory, kita udah tahu ujung ceritanya kita akan mengalami kemenangan, bahwa Tuhan berjanji akan meremukkan kepala ular, walaupun si ular itu akan meremukkan tumit, ya, walaupun ada luka, itu yang Yesus lakukan. Dia menang terhadap maut, walaupun ada masih bekas luka di lambung dan di tangannya. Dan kita tahu bahwa akhirnya semuanya berbuat jahat. Tuhan still has one move, dan dia karena ini udah gak ketolong lagi, semuanya berbuat jahat. Saya yakin juga mungkin binatang juga akhirnya berbuat jahat. Yang tadinya gak makan daging mungkin ya, karena suka disiksa atau gimana jadi pemakan, saya gak ngerti lah. Karena dibilang katanya violent banget. Sampai Tuhan harus memusnahkan semuanya dan cuma menyelamatkan satu keluarga dan juga semua makhluk binatang satu pasang. Dan ada beberapa pasang juga untuk binatang yang perlu dipersembahkan. Nah, saudara, saya mau mengajarkan kepada kita prinsip dan pola. Ya, kita harus belajar prinsip dan pola dalam Alkitab, dan prinsip dan pola itu selalu berlaku di setiap generasi. Prinsip, misalnya prinsip komunikasi. Zaman saya masih kecil, ya, kita tuh kalau berkomunikasi melalui surat. Dan kita kirim surat ke pos, maka nyampainya bisa 3 hari, 5 hari, dan kalau punya kilat dia bisa nyampe cepat. Dan ada lagi namanya telegram. Telegram tuh lebih cepat lagi. Ya, karena zaman itu belum ada, di lingkungan saya tuh nggak ada yang punya telepon. Dan yang saya dengar juga punya telepon juga, kalau orang punya telepon bisa interlokal juga. Komunikasi itu penting, tapi caranya mungkin berbeda. Sekarang di generasi kita, komunikasi itu bisa berjalan dengan mudah. Kita bisa video call dan sebagainya. Ya, jadi mengenai prinsip dan pola, prinsipnya sama tapi polanya berbeda. Dan kita mau belajar. Tahukah saudara, Tuhan saat menyelamatkan Nuh, itu ada satu pola yang berlaku, yaitu God bring out, Tuhan isolasi Nuh dari orang yang jahat ini, ya, dan dia membangun suatu bahtera, dan Tuhan lead through melalui semuanya tuh gak kelihatan daratan sama sekali, gak kelihatan gunung, sepertinya mencekam, mungkin ada teriakan-teriakan di luar, ya. Tapi Tuhan tahu bahwa jangan buat jendela di kanan, cuma buat jendela katanya lubang di atas aja. Supaya orang Nuh itu dan keluarga gak ngeliat keluar. Karena luar itu benar-benar depresi banget. Karena saudara bisa bayangin, orang teriak-teriak, mati dan sebagainya. Makanya jendelanya dibuat cuma di atas.
Dan setelah itu ada yang namanya bring into. Nuh keluar dan di dunia yang baru berharap bahwa keturunan dari Nuh akan berbuat baik. Tapi kenyataannya juga gagal. Semuanya gagal. Ya. Dan prinsip yang ini kita juga pelajari di ceritanya bangsa Israel saat keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Yaitu apa? God bring out of Egypt. Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan memimpin, lead through padang gurun, ya, wilderness. Dan kemudian God bring into the promised land. Nah, prinsip ini masih berlaku sampai hari ini. Ya. Dan kalau kita perhatiin, ternyata waktu bring out, banyak majority, ya, banyak bangsa Israel yang keluar. Tapi waktu lagi di wilderness, ternyata nggak semua orang melewati fase itu. Satu generasi harus hilang. Cuman generasi Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu patternnya. Dan di zaman kita pun sebenarnya sama. Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan, dia menebus kita. Sekarang ini kita sedang lead through. Kenapa waktu kita diselamatkan Tuhan, kalau memang surga adalah tujuan utama, harusnya kan kalau memang goalnya adalah surga, ya udah saat kita terima Tuhan Yesus, mendingan kita mati aja ke surga, selesai. Tapi kenapa kita diizinkan sekarang untuk tinggal? Ya, apa yang terjadi waktu Tuhan lead kita through the wilderness atau apapun itu? Ya, karena kita nanti menunggu bahwa kita akan masuk dalam kerajaannya Dia. Ya sampai sini, ini saya mau bangun framework. Karena ini bukan message saya, cuma saya harus membangun dulu foundation-nya supaya kita mengerti. Bahwa ada fase bring out, lead through, and bring into. Dan hari ini kita akan membaca dari Ulangan 8 yang untuk mendukung framework ini. Ya, untuk mendukung framework ini. Dikatakan gini, ingatlah bagaimana Tuhan memimpin kalian sepanjang perjalanan waktu lead through. Sepanjang perjalanan di padang belantara selama 40 tahun. Melalui semua itu dia bermaksud merendahkan hatimu dan menguji kamu. Jadi ternyata kita dibiarkan melewati wilderness ada tujuannya. Kenapa kita nggak langsung ke surga hari ini? Yaitu apa? Untuk merendahkan hati kita dan menguji kita. Supaya semua untuk mengetahui isi hati kita. Dia ingin tahu apakah kamu akan tetap taat kepada perintah-perintahnya atau tidak. Maka Tuhan merendahkan hatimu dengan cara membiarkan kalian kelaparan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan kita benar-benar broke. Benar-benar gak punya apa-apa loh. Walaupun sampai kosong, sampai kelaparan benar-benar kosong. Kemudian Tuhan juga memberikan provision. Ya, roti yang belum pernah dimakan. Jadi kadang-kadang di wilderness ini kita berpikir kalau Tuhan mau mencukupkan kita, maka harus dengan cara A, B, dan C. Ternyata Tuhan punya cara yang berbeda. Mana itu belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka sebelumnya pernah makan daging di Mesir, walaupun mengalami perbudakan. Cuma waktu di wilderness, Tuhan membiarkan mereka kelaparan, tapi Tuhan mau ngasih tahu ada cara yang baru. Because He is a way maker. Ya. Dan berikutnya, Dia melakukan hal itu untuk apa? Mengajarimu. Jadi ternyata ada tadi menguji hati, ya, mendisiplinkan kita dan juga mengajari kita bahwa manusia itu hidup bukan hanya dengan mengandalkan makanan. Bahwa manusia itu hidup bukan hanya dengan fakta saja. Dengan laporan rumah sakit, dengan laporan ekonomi dan sebagainya itu fakta. Tetapi juga mengandalkan setiap perkataan Tuhan. Jadi sadarilah betapa Tuhan sudah mendidik kalian. Seperti seorang ayah mendidik anaknya. Itu yang terjadi di wilderness. Berikutnya, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Saya suka bahasa Inggrisnya, obedience and revering Him. Kayak hormat gitu, hormat sama Tuhan bahwa Dia tuh raja kita. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk, bring you into ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung.
suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Sounds familiar ya, kayak New Zealand ya. Hati-hatilah, hati-hati nih buat kita nih yang udah settle di New Zealand. Ya, hati-hati supaya jangan kamu apa? Melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, udah punya rumah, mendiaminya, dan kalau punya ternak, bertambah banyak multiplication, expansion, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Baik lagi, ini polanya, bring out, lead through, and bring into. Ya, itu frameworknya. Saya mau coba bangun foundationnya supaya message yang akan saya berikan itu bisa landing smoothly. Nah, judul firman Tuhan hari ini saya beri judul Go Deeper. Lebih dalam, pergi ke tempat yang lebih dalam. Ya, pergi ke tempat yang lebih dalam, go deeper. Karena ada bring out, lead through, and bring into. Dan untuk menjelaskan ini semua, maka kita akan membaca dalam Lukas pasal 5. Ya, di sini ada suatu cerita yang terkenal semenjak kita di sekolah minggu. Saya akan bacakan buat saudara. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, dari 2 perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh, saya suka bahasa Inggrisnya, he asked, dia meminta, mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah di sini, kita tahu ceritanya, Tuhan Yesus sedang dikerumunin orang banyak. Orang banyak itu pengen mendengar pengajaran Tuhan. Dan dia melihat 2 perahu yang kosong. Perahu ini kosong bukan karena sudah ada perpindahan ikan, tapi karena memang gak ada ikan. Perahunya kosong. Perahu berbicara mengenai resource. Aset kita, skill kita, penghasilan kita, pencapaian kita. Karena dengan perahu ini, Petrus bisa ngasih makan keluarganya. Ada suatu achievement. Ya, kalau saudara seorang nelayan, maka goalnya adalah bagaimana menangkap ikan sebanyak mungkin. Tapi perahu ini kosong. Perahu kosong ini berbicara apa? Frustrasi. Pernah saudara, siapa yang pernah mengalami frustrasi? Kalau saudara belum pernah mengalami, saya akan berdoa buat saudara supaya saudara mengalami frustrasi. Iya. Perahu kosong ini berbicara masalah kegagalan. Siapa yang gak pernah gagal? Saya akan berdoa juga buat saudara supaya gagal, karena ada baiknya. Benar, benar. Perahu kosong juga berbicara mengenai kelelahan. Dia udah lelah sepanjang malam. Dan Tuhan Yesus sudah melihat perahu kosong ini. Dengan kata lain, Tuhan juga sudah melihat kegagalan saudara. Dia melihat kegagalan saudara. Betapa saudara kerja keras, kok gak dapat hasilnya ya. Dan kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia naik ke dalam salah satu perahu. Dan kemudian dia minta Petrus itu mendorong perahunya. Saudara pernah naik kayak gak? Ya. Saudara kan kalau udah keluar dari pasir, kan pasti perahunya bergerak dong, bener gak? Ya, bener gak? Bergerak kan, ke bawah, entah maju lagi ke pasir lagi atau menjauh, kan begitu. Nah Petrus ini diminta untuk bikin stabil, karena Tuhan Yesus mau mengajar. Jadi Petrus itu harus bisa bagaimana caranya, entah dia di dalam perahu itu atau dia di luar perahu, saya nggak tahu caranya. Ya,
Karena besar kemungkinan ini kan bukan perahu yang buat wisata yang ada talinya. Karena mereka entah ke pasir, ngangkut, atau pergi menelayan. Tapi kali ini Tuhan Yesus mengasih request, tolong dorong lebih jauh gitu. Supaya dia bisa menggunakan perahu yang kosong itu menjadi platformnya. Nah, poin atau hal yang saya mau tambahkan kepada saudara hari ini adalah, journey to the deep must start with the empty vessel. Ya, kalau saudara mau pergi ke tempat yang lebih dalam, maka harus dimulai dari perahu yang kosong. Karena kalau orang belum kosong ya, udah ngomong, aduh aku udah punya pengalaman. Aku tahu kok ayat itu. Cenderung untuk menolak. Karena udah merasa tahu, gak kosong. Saudara kalau misalnya saudara udah kenyang nih, ya udah kenyang. Kemarin thank you ya Marta dibawain kuenya enak banget tuh, apa namanya? Panakotanya. Wah, cobain deh, bener enak. Saya promosi buat Marta, enak-enak. Cuma ada satu orang, ya teman kita Galvin gitu, ditawarin, makan mau nggak? Oh nggak, udah penuh. Jadi kalau udah penuh ya, apapun saudara tawarin nggak mau masuk, bener nggak? Makan enak pun udah penuh gitu. Nah oleh karena itu, untuk kita bisa memulai perjalanan to the deep, must start with the empty vessel. Ya, perlu kerendahan hati untuk bisa mengosongkan. Ada dua cara sih untuk mengosongkan perahu. Dengan cara kesusahan, seperti kitanya mengalami hard way, atau kita dengan willingly, aku kosongin. Tuhan, aku mau belajar dari Tuhan. Dan yang berikutnya saya mau katakan, Jesus can use your empty vessel to be his platform. Tuhan Yesus itu bisa menggunakan kegagalan saudara, frustrasi saudara, untuk menjadi platformnya dia, karena dia butuh itu. Dia butuh itu. Jadi kalau saudara sedang mengalami kegagalan, besar kemungkinan saudara bisa menjadi the best candidate buat Tuhan pakai hidup saudara untuk platformnya dia. For the kingdom purpose. Sampai sini saudara mengikuti? Ini Petrus itu kan mengalami kegagalan. Dan Tuhan mau bring out dia dari kegagalan ini sebelum pergi mendapatkan bringing into the abundance. Dan sekarang dia lagi dalam fase wilderness ini. Fase di mana mengajar, diajar, didisiplin dan sebagainya. Itu di sini. Ya. Dan kita baca ayat keempat. Setelah selesai berbicara, setelah Yesus mengajar, sama seperti saya sedang berdiri di tempat ini mengajar, ya, ke banyak orang, to the crowd, ia berkata, bedain ya, setelah ia mengajar the crowd, dan ia berkata personally sekarang, kepada Simon, katanya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, menurut saya, tadi saya juga bagikan sebelum ibadah. Menurut saya, the best sermon itu ya, khotbah yang terbaik, sometimes itu bukan di hari Minggu. Itu di hari biasa waktu saudara membaca Alkitab. Di mana Tuhan berbicara langsung kepada saudara. Dia mengatakan sesuatu spesifik tertentu. Do this, do that. You need the personal message from God. Walaupun dia sudah mengajar kepada crowd, karena orang banyak berusaha mendengarkan dia. Tapi dia berkata kepada Simon secara khusus, bertoraklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan saya mau katakan juga, only in the deep, without a crowd, God reveal himself personally. Jadi cuma di tempat yang dalam lah, tanpa kerumunan, Tuhan mau memperkenalkan dirinya secara pribadi kepada kita. Dan saya selalu mengajarkan, saya sarankan, jangan mengandalkan makan rohani itu cuma di hari Minggu. Atau cuma dengerin podcast. Buka Alkitab saudara, baca dengan rutin. Tuhan pasti akan berbicara, dia rindu untuk memberitahukan dirinya, karakternya, nature-nya
secara personal kepada kita. So when we are alone with Him. Berikutnya kita baca lagi ayat ini. Ini menarik nih, masih in the wilderness. Ya, masih lead through. Karena Tuhan Yesus masuk ke perahunya Petrus. Tuhan Yesus itu enggak di luar, masih di dalam. Karena dia baru mengajar, dia duduk dan kemudian Tuhan Yesus ngomong apa? Pergi ke tempat yang dalam. Tuhan Yesus ini masih ada di situ. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami enggak menangkap apa-apa, tapi karena perkataanmu itu, karena rema itu, aku akan menebarkan jala juga. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, Petrus ini kan yang ahlinya, benar gak sih? Tuhan Yesus itu kan punya latar belakang tukang kayu. Dia expert dalam memahat. Tapi Petrus ini tahu persis, ikan itu kalau tengah hari dia gak mau karena panas di permukaan. Dia maunya keluarnya malam-malam saat permukaan temperatur yang di atas itu gak terlalu panas. Dia tahu, dia punya kalkulasi kok. Oke, my common sense, aduh ini gak masuk akal sih. Gak masuk akal. But, because you say so, karena firman itu, kita butuh firman itu. Kalau firman itu udah keluar, we need that, lakukan itu. Dan saya mau katakan juga, radical obedience releases greater favor. Dia radikal loh obeynya ke Tuhan. Kenapa saya bilang tadi? Waktu dibilang, coba kamu dorong ke tempat yang lebih jauh sedikit dari pantai. Petrus juga gak tahu sebenarnya Tuhan Yesus itu mau pergi ke sana atau mau ngapain sebenarnya gak tahu. Oh, dia mau menggunakan perahunya buat platform dia khotbah untuk berdiri dan duduk juga. Ya, dan dia harus menjaga stabilitas supaya Tuhan Yesus itu gak pusing gitu. Ya, gak goyang, karena bisa goyang. Dia harus bisa make it sure perahunya tuh ya, sama seperti teman-teman yang melayani di sini. Waktu kita dilayanin, make sure liriknya, ya multimedianya ada. Itu tugasnya tuh di shore itu. Ya, waktu di tempat yang shallow, yang cetak, kita sedang melakukan ini semua. Bagaimana supaya praise and worship-nya bisa berjalan dengan baik, itu yang dilakukan. Petrus sedang melakukan itu. Cuma jangan berhenti di situ. Jangan berhenti cuman suka. Oh, saya cuma hari Minggu doang datang ke gereja, duduk manis, pulang. Nah, karena ada perpindahan dari shallow, dari tempat yang dangkal ke tempat yang dalam. Nah, Petrus ini dia obey loh, obedience loh. Dia tuh taat banget dari yang kecil tadi sampai dia disuruh ke tempat yang dalam. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi because you say so, because it's the word of God, I will obey it. Dan di sana, di tempat yang dalam, karena dia sudah taat, Petrus mengalami from empty to fullness happens in the deep. Kosong, kekosongan. Dari broke, dari kegagalan, ya, kepada kepenuhan, terjadinya tuh in the deep, not in the shallow. Karena in the shallow, itu banyak orang, benar gak? Crowd. Cuma segelintir orang dan yang punya vessel. Perhatiin, saudara dan saya harus punya vessel. Kalau saudara gak punya vessel, gak mungkin bisa ke the deep. Dan Tuhan pengen kita semua ini, apapun, vessel itu bisa berbicara banyak. You can translate it. Tapi yang berhubungan dengan mata pencaharian saudara, apapun lah yang membuat saudara jaga sedemikian rupa, saudara rawat, Tuhan perlu pakai itu. Tenaga saudara, talenta saudara, ide saudara, skill saudara. Ya. Karena from empty to fullness only happens in the deep. Bukan in the shallow, bukan di tempat yang cetek. Kita baca sekarang berikutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Menurut saya, kata mereka di sini adalah
Ada Tuhan Yesus, ada Petrus, dan ada Andreas. Karena di kitab yang lain dikatakan bahwa sebenarnya ada 2 orang. Ya. Dan di perahu yang lain itu ada Yakobus dan saudaranya. Oke. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Ingat tadi ada 2 perahu, Tuhan Yesus cuma pakai 1 perahu. Sama-sama perahu yang kosong. Supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Si Petrus teriak, help, help. Nah, saudara pernah berpikir enggak? Kata minta tolong biasanya saudara keluarkan pada saat lagi apa? Lagi susah, bener ya? Tolong saya dong, lagi susah nih, help. Tapi kali ini, help, help, because I'm blessed so abundantly, help, help. Aku perlu membagikan berkat ini, help, help. So, in the deep, we move from lack to bless others. Hanya di tempat yang dalam. Saudara mengalami suatu peristiwa bersama Tuhan, kita bergerak dari kekurangan, dari kosong, untuk memberkati orang. Itu attract tuh, attract untuk orang-orang yang punya vessel. Saya percaya kalau ada perahu yang lain kosong pun ada 3, bakal. Tuhan pasti akan kasih netnya itu sampai penuh banget. But you need to have the vessel yang ready. Mau nggak punya vessel yang kosong gitu, yang mau Tuhan pakai? Kita baca ayat berikutnya, ayat 8. Ya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang berdosa. Kalau saudara perhatiin ayat-ayat sebelumnya, dia memanggil Yesus itu guru. 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 Tapi in the deep ini ada satu transformasi bahwa dia berkata sekarang, Tuhan, pergilah dari hadapanku karena aku ini seorang yang berdosa. Dan dia melihat kekudusan Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan in the deep. Berubah. Dari the crowd mungkin melihatnya cuma guru juga. Tapi in the deep, there many things happen. Nah, saya katakan lagi juga, in the deep, His holiness exposes our sin. Hanya di tempat yang dalam kita bisa mengerti kekudusannya, sehingga kita tuh nggak sembarangan hidup jadinya. Oh iya, ya. Beda bangsa Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir in the wilderness, Tuhan udah kasih tolong loh. Sepatu mereka nggak rusak, mereka nggak bengkak, mereka makan, mereka sehat. Tapi mereka itu nggak menyadari bahwa Tuhan itu kudus, sehingga mereka memberontak sama Tuhan. Mau balik ke Mesir, terus balik ke Mesir. Gak ada appreciation-nya ke Tuhan sama sekali. Beda di sini. Petrus ini melihat, oh, I'm a sinful man. Depart from me, I'm a sinful man. It happens in the deep, gak in the shallow. Di tempat yang lebih dalam. Dan saya juga mau katakan, the goodness of God lead us to repentance. Ternyata kebaikan Tuhan lah yang membuat Petrus itu bertobat, bener gak? Emang ada tadi ceritanya Tuhan Yesus marah-marah gitu? Bertobat kamu, supaya kamu gak masuk neraka, enggak kan? Tapi kebaikan Tuhan lah yang membuat dia bertobat. The goodness of God lead us into repentance. Bukankah dia mati saat kita berdosa? Yang membuat kita menjadi, oh terima kasih. Saudara mau pergi to the deep? Mau? Ya? Nah berikutnya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap.
Pernah ngitung nggak? Saya pernah bagiin sih tahun ini. Tahu nggak saudara berapa nilai yang mereka tangkap? Ya, nih saya kasih tahu. Saya menggunakan AI karena saya malas ngitung. Ya, saya malas ngitung. Ya, bukan berarti saya nggak mau ngitung, malas aja pokoknya. Nah, ini ada museum di Galilea, ya, menemukan kira-kira perahunya yang Petrus pakai di zaman itu. Dan dengan itu kita bisa belajar dimensinya. Kita bisa belajar kedalamannya, panjangnya, dan lebarnya. Nah, dengan dimensi ini, maka kita bisa mengukur kata hampir tenggelam. Kan ada ilmu fisika ya. Sesuatu yang hampir tenggelam itu berarti udah mulai turun tapi dia nggak tenggelam. Ya, itu ada pelajarannya. Saya juga pernah tanya sama Alex namanya, anaknya William. Kamu bisa ngitung nggak kalau saya kasih ini? Bisa. Oh ya udah, tapi saya nggak pakai kamu, saya pakai AI gitu. Saya cuma mau ngasih tau, bener nggak sih karena orang engineer? Oh bisa, oke, bisa ya. Nah, akhirnya ini cuma disclaimer doang, jangan nanti wah Tulus pinter banget ngitung enggak. Saya beneran saya pakai AI kok ya, saya jujur. Itu hitungannya adalah saya udah translate ke New Zealand dollars ya. Ada yang nilai pesimistik, ada yang optimistik gitu. Yaitu ternyata dua perahu hampir tenggelam itu beratnya bisa 28.000 kilogram. Ya. Terus kemudiannya anggaplah jenis ikannya yang di New Zealand ada yang whitebait, others dan apa gitu lah ya. Nah kalau harganya per kilonya misalnya $25, maka kurang lebih dia dapat 700.000 lah. Ya. Kalau meat ada yang $45, dia bisa dapat 1 million, $1.280.000. Wah. Senang nggak? Dapat million, senang ya. Dan oke lah kalau kita pakai yang optimis banget, itu bisa nilainya bisa 3,9. Itu yang membuat mereka tadi takjub. Teman-temannya 4 orang jangan takjub. Karena belum pernah mereka melakukan achievement seperti itu. Dalam hidup mereka, my provision is a nelayan, fisherman. Goalnya adalah menangkap ikan sebanyak mungkin. Ya. Dan ini mereka mendapatkannya. Suatu goal. Padahal tadinya mereka broke. Zero. Tapi karena obedience ini, dan mereka go to the deep, dan mereka melihat kebesaran Tuhan, dan mereka melihat mukjizat ini. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi Simon. Ya, mereka itu takjub katanya. Ya, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dia takut karena ada holiness, ada kekudusan Tuhan di situ. He's really God. Karena dia memanggilnya Tuhan, berubah dari guru menjadi Tuhan. Ada transformasi di situ. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itu alasan saya, argumen saya. Kenapa nggak pakai tali? Ya, kan kalau di perahu-perahu, siapa yang pernah ke Venice? Ya, saya puji Tuhan pernah, dan di situ ada perahu-perahu itu diikat pakai tali supaya nggak pergi. Nah, kalau kasusnya mereka ini menurut saya entah langsung ditaruh ke darat atau pergi gitu doang. Ya, karena memang bukan turis gitu ya. Nah, Petrus yang tadinya mikirin hanya mengenai materi, mengenai ikan, dia jagonya di ikan, goalnya ikan, hidupnya di laut, dan dia mengalami suatu transformasi, dan dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukannya, dan kemudian dia melihat jumlah yang signifikan, yang bisa membuat dia menurut saya pensiun dari tugasnya itu, sehingga dia bisa melakukan hal yang lain. Dan dia juga gak greedy. Ya. Tadi lihat saudara, dia gak, wah 1 net penuh nih. Enggak, tapi dia panggil help. Ya. Tapi pas lagi Tuhan Yesus ngomong, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Dan
Petrus pun obey lagi, taat lagi. Apa yang dilakukan? Dia tarik perahunya ke darat dan mereka meninggalkan segala sesuatu. Lalu apa? Mengikut Yesus. So let me say this. In the deep, your priority shifted from fish to people. Jadi jangan berhenti cuman di crowd, di shallow. Saudara datang ke gereja, oh ya malah oke, duduk manis, dengar firman Tuhan, pulang. Hanya itu. Jangan berhenti di situ. Go with God in the deep. Karena di situ saudara akan shifted, tadinya mikirin cuman uang, bagaimana kita bisa hidup tenang di New Zealand, ya bisa punya rumah, oke dapat residen dulu, punya kerjaan yang bagus, punya rumah, bisa anak-anak sekolah dan sebagainya, udah that's it. Petrus in the deep, when he encounter God, ada perubahan di situ. Dari fish, dari materi kepada orang, to the people. Nah itu yang mau saya dan saudara bawa pulang hari ini. Saya berdoa ya saudara. Saya tadi juga ngomong nih sebelum ibadah. Minggu lalu saya keluar, gitu. Saya ngeliat mobil ya. Parkirannya banyak sih, mobilnya banyak. Tapi kok orangnya dikit gitu. Terus saya akhirnya berpikir, ini satu mobil kalau isinya full, ada 3-4 orang, berarti kan banyak jiwa yang dimenangkan. What is your vessel? It may be your car. Mobil saudara dulu. Bisa nggak dipergunakan untuk God's platform? Dan saat saudara obey, artinya saudara bergerak dari dangkal, karena di dangkal itu banyak orang. Tapi in the deep, only between you and God. And in the deep, you will attract other people yang punya vessel kosong untuk datang join. Dan pada akhirnya, yang tadinya mereka sama-sama mikirin materi, ini bukan Petrus doang, 4-empatnya follow Jesus. Hanya gara-gara satu orang taat, obey. Lihat cara Tuhan untuk merestore kegagalannya Petrus. Dia nggak nangkap ikan dan Tuhan bring out, but before bring out in the God lead through in the wilderness, sebelum mencapai ke sana, dia mengajar sesuatu sebenarnya. Dia mengajar. Dia memperkenalkan dirinya. Karena dari darat dia cuma dorong sedikit. Belum jalan. Tapi itulah transisi. Dan saudara dan saya ada tempat ini, saya nggak tahu berapa tahun saudara menjadi orang Kristen, but let me challenge you, like God challenge Peter, ya, let's go to the deep. Mari kita pergi ke tempat yang lebih dalam. Because you will see amazing things there. God will reveal himself personally. Hanya in the deep. Dan bagaimana saudara yang belum, ya saya akan harus balik dulu ke sini. Bring out dulu di sini. Gak mungkin saudara bisa pergi ke the deep kalau saudara sendiri belum punya hubungan sama Tuhan. Benar gak? How can you trust? Gak bisa. Dan saya mau untuk saudara yang masih ragu sama Tuhan Yesus gitu. Aku ikut Tuhan gak ya? Ikut Tuhan gak ya? Should I give myself gitu? Aduh tapi aku masih mau senang-senang nih. Aduh masih mau senang-senang nih. Kita ditipu sama iblis, kita ditipu sama sosial media, kita ditipu sama YouTube dan sebagainya. Bahwa kalau
kita ikut Tuhan, maka hidup kita itu adalah dibatasi dan sebagainya. Dan kita akan gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa pesta-pesta dan sebagainya. Dan saudara pikir bahwa pesta-pesta dan hidup bebas itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan menahan diri, gak mau ikut Tuhan. Pikir-pikir, now is the day. Saya mau challenge saudara. Ya, 3 minggu yang lalu, sekitar 3 minggu atau 2 minggu lalu. Sebelum tidur, saya biasanya nidurin anak-anak. Ya, kita ada rutinitas untuk berdoa bareng gitu. Dan saya berdoa, kemudian Justin bilang, saya gak pernah meminta dia untuk hal tersebut. Cuma dia ngomong, apa? I've been thinking loud recently gitu. I think it's so much. I really want to get baptized. Pas aku dengar itu, antara senang dan perlu diuji gak nih ya? Ini dia maksudnya dia tahu nggak apa yang dia katakan gitu. Dan saya bilang saya simpen dulu ya gitu. Dan Jonathan sebenarnya berapa bulan sebelumnya dia mengalami encounter with God. Saya juga bingung, apakah zaman sekarang there's no too early for God to encounter with his people. Di sekolahnya Jonathan lagi assembly, ada acara gitu, dia di jamaah Tuhan, dia nangis. Dia bilang, I never feel this katanya. Terus kemudian pulang-pulang, I wanna get baptized. Masih umur 10 tahun. Justinnya sih, dia, kalau saudara tahu anak saya, Justin orangnya agak ya cuek, oh ya udah. Tapi kali ini 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, aku mau dibaptis nih. Jonathan berpikir bahwa, dan mereka juga berdua, respon saya adalah, oh iya, biar minggu ini langsung kita gitu. Dia berharap begitu. Saya cuma ngomong gini, enggak, saya simpen dulu ya. Saya mau tanya kepada grup yang lebih besar. Siapa tahu Tuhan ngomong ke saudara untuk committed yourself to follow Jesus. Ya, supaya bisa bareng gitu, supaya saya enggak satu-satu gitu. Ya. Karena to follow Jesus, menurut saya, baptis itu adalah cuman, it is the outward declaration of inner transformation. Adalah suatu deklarasi yang terjadi di luar karena ada transformasi di dalam yang disentuh sama Tuhan. Gitu. Itu sebabnya kita mengambil keputusan untuk declare to the world, declare to the devil, declare to the God's people, ya, bahwa I want to follow Jesus to the deep. Go to the deep. Dan saya belum tahu timingnya kapan gitu. Saya ngomong, apa akhirnya karena ini topik yang sedang kita bahas, saya bertanya kepada saudara. Saudara yang belum pernah mengambil keputusan ya untuk ikut Tuhan, go to the deep. Saya rindunya, saya pengen begini. Karena banyak orang Kristen menurut saya pribadi bisa saudara challenge. Menurut saya banyak false convert. Tahu false convert? False convert itu adalah begini. Ada peer pressure, ya misalnya siapa yang mau terima Tuhan gitu kan. Ayo maju ke depan. Paksa gitu, maju. Terus ada yang latah ikut, maju dan kemudian akhirnya udah saya terima Tuhan Yesus. Dia pikir dia udah bertobat. Padahal dia belum mengalami, dia belum mengerti kenapa dia bertobat. Petrus itu mengerti. Makanya dia bilang, depart from me because I'm a sinful man. Dia tahu bahwa dia butuh seorang penyelamat. Sama seperti orang yang jatuh dalam pesawat, ketinggian 10.000 kaki, saudara kan gak bisa menyelamatkan diri saudara dengan mengepakkan tangan saudara, bukan? Saudara butuh penyelamat, butuh parachute. Dan saudara transfer ya your faith from yourself to the parachute. Itu yang disebut dengan Savior. Nah saya menjelaskan ini ke Justin. Ya, dan dia mengerti. Dan sebenarnya sudah menjelaskan beberapa bulan sebelumnya. Tapi saya gak mau maksa dia. Nah saya challenge saudara, saya gak pernah challenge Justin. Cuma saya mau juga menanyakan,
Siapa tahu Tuhan berbicara kepada saudara dan kalau memang iya, saudara bisa berbicara kepada siapapun orang di tempat ini yang saudara confident dan pasti akan nyampe ke telinga saya kok. Ya. Dan kita bisa melakukannya bareng-bareng gitu. Dan itulah the first obedience, itulah sebenarnya baptisan. The first obedience. That's your first step of obedience. Gitu. Karena untuk kita pergi ke the deep, you need to have a radical obedience. Gak make sense kadang-kadang. Gak nyaman. Mungkin ya, saya gak tahu Petrus menurut saudara pas lagi di perahu untuk menjaga stabilitas dia ngapain? Supaya perahunya gak maju, perahunya gak mundur, gak ke kanan, gak ke kiri. Banyak imajinasi ya, apa dia pakai dayung kah? Atau dia jangan-jangan di air lagi jagain gini juga, saya juga gak tahu. Tapi dia punya tugas, Tuhan Yesus harus sharing firman Tuhan agak sedikit jauh dari pantai, make sure Tuhan Yesus bisa menjelaskan dengan baik. But he did it. When Jesus asked, go to the deep, he did it. When Jesus said, follow me, and he did it. Saudara menangkap apa yang saya coba jelaskan di sini? So bring out faith and then follow that, lead through. Waktu lead through dia ada bersama-sama dengan kita kok. Tuhan Yesus ada di perahu itu sama-sama kita. Perahu yang kosong. Dan kemudian he brings into the new world, new level. Yang tadinya mikirin harta aja, mikirin ikan, kali ini Petrus mikirin people. Tadinya ahlinya di laut, kali ini dia ahlinya di darat. Dia mau gak mau harus upskilling. Dan itu yang mau Tuhan mau itu dari saudara dan saya. Amin. Mari kita